Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Zahra dari kelas IT 502 dengan NIM 13032101174. Di sini akan menjelaskan materi terkait network security atau keamanan jaringan dalam mata kuliah sistem operasi. Pertama, apa itu network security atau keamanan jaringan? Network security merupakan perlindungan yang diberikan kepada sistem informasi otomatis untuk mencapai tujuan yang berlaku untuk menjaga integritas, ketersediaan, dan kerahasiaan sumber daya sistem informasi. Network security melibatkan otorisasi akses ke data di dalam jaringan yang dikendalikan oleh administrator jaringan. User memilih atau diberi ID dan password atau informasi autentikasi lain yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi dan program dalam wewenang mereka sendiri. Selanjutnya ada konsep keamanan jaringan. Itu ada 3. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, kedua itu ada integrity, yang ketiga itu ada availability. Yang pertama itu kerahasiaan. Kerahasiaan itu pastinya setara dengan privasi. Kerahasiaan juga dirancang untuk mencegah informasi sensitif dan memastikan bahwa orang yang mempunyai akses merupakan orang yang tepat. Terkadang menjaga kerahasiaan data dapat melibatkan pelatihan khusus bagi mereka yang mengetahui dokumen tersebut. Yang kedua itu ada integrity atau integritas. Integritas melibatkan menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data. Data tidak boleh diubah dan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah oleh orang-orang yang tidak memiliki wewenang atau tidak berkepentingan. Yang ketiga itu ada ketersediaan atau availability adalah konsep terbaik yang dapat dipastikan dalam memelihara semua hardware, melakukan perbaikan terhadap hardware sesegera mungkin saat diperlukan. Selain itu juga dapat memelihara lingkungan OS. Selanjutnya ada threat. Menurut Spiceword, cyber threat didefinisikan sebagai kerangka kerja yang digunakan oleh para profesional keamanan cyber untuk mengelola siklus hidup ancaman, untuk mengidentifikasi dan menanggapinya dengan cepat dan tepat. Dasar dari manajemen ancaman dunia maya yang kuat terletak pada integrasi yang mulus antara orang, proses, dan teknologi untuk tetap berada di depan ancaman. Nah, jenis-jenis threat itu ada 4. Yang pertama itu ada interruption atau gangguan. Itu tuh merupakan upaya untuk mengganggu atau menghentikan akses atau ketersediaan sistem atau layanan yang sah. Contoh serangan itu bisa berupa DOS atau denial of service, bisa berupa DDoS, distribute denial of service yang bertujuan untuk menghancurkan atau menonaktifkan sistem. Yang kedua itu ada interception atau penyadapan yang merupakan upaya untuk mencuri informasi atau data yang dikirimkan melalui jaringan atau disimpan di dalam sistem. Ini dapat mencakup serangan seperti sniffing atau pengendusan data, man in the middle atau MITM attack, atau serangan pencurian data. Yang ketiga itu ada modification atau modifikasi yang merupakan upaya untuk mengubah, memanipulasi, atau merusak data yang dikirimkan atau disimpan di dalam sistem. Serangan itu bisa berupa sama seperti interception, yaitu man in the middle, yang mengubah data selama pengiriman, atau serangan malware yang mengubah atau merusak data. Yang terakhir itu ada fabrication atau pembuatan palsu, yang merupakan upaya untuk memasukkan data-data palsu atau data yang tidak sah ke dalam sistem dengan maksud untuk menyesatkan atau merusak integritas data. Serangannya itu contohnya seperti penyusupan data palsu, serangan man in the middle yang menyisipkan data palsu ke dalam komunikasi. Selanjutnya ada authentication. Autentikasi ini adalah proses validasi atau pembuktian terhadap identitas atau kredensial yang hendak memasuki sebuah sistem atau layanan penting. Autentikasi ini dapat dilakukan untuk membuktikan bahwa pengguna yang hendak login benar-benar pemilik akun yang sah atau pemilik akun user yang memang punya wewenangnya.
Tiga cara melakukan autentikasi itu ada tiga, yaitu ada who you are, seperti sidik jari atau retina. What you have itu ada credit card atau smart card. What you know itu ada user ID, password atau PIN. Selanjutnya itu ada hash. Hash adalah kode alfanumerik yang dengan panjang tetap yang digunakan untuk mewakili kata, pesan, atau data. Hash adalah sidik jari atau rangkuman dari data digital. Perbedaan antara hash dan enkripsi adalah hash merupakan kriptografi satu arah, sementara enkripsi berjalan dua arah. Hash pada dasarnya mempunyai dua karakteristik. Yang pertama itu, satu input yang sama akan selalu menghasilkan output yang sama. Yang kedua itu tidak ada fungsi atau cara untuk membalikan output kembali menjadi input. Hashing adalah proses menghasilkan fixed size output dari variable size input yang dilakukan melalui penggunaan rumus matematika yang dikenal sebagai hash function. Gambar ini merupakan contoh implementasi hash pada kriptografi, kalau nggak salah. Lanjut. Jadi inputannya itu pintu, nah dilakukan proses hashing, jadinya kode seperti ini. Selanjutnya ada kriptografi dasar. Melansir dari Kaspersky, kriptografi adalah sebuah teknik untuk melindungi informasi di dalam saluran komunikasi. Metode ini memungkinkan pengirim dan penerima pesan saja yang bisa melihat isi informasi di dalamnya. Kriptografi itu juga sangat erat kaitannya dengan enkripsi, yang merupakan proses mengacak data sehingga hanya dapat dipahami oleh orang-orang tertentu. Secara teknisnya, enkripsi mengubah plain text yang bisa dipahami manusia menjadi ciphertext yang tidak bisa dipahami. Kemudian fungsi kriptografi itu ada menyembunyikan data penting, melakukan enkripsi dan deskripsi, meningkatkan privasi dan keamanan data. Jenis-jenis kriptografi itu ada symmetric key, public key, dan hash function. Nah, contoh implementasi kriptografi itu ada pada aplikasi WhatsApp, yaitu ada fitur end-to-end encryption. Terus ada WickerMe, ada fitur end-to-end encryption, ada screenshot protection, third party keyboard blocking, dan anonymous sign up. Yang terakhir itu ada access control. Akses kontrol itu didefinisikan sebagai pemberi izin terhadap sebuah objek tertentu secara spesifik. Akses kontrol sendiri membatasi orang-orang yang akan mengakses objek tersebut. Tanpa adanya akses kontrol, kemungkinan sesuatu termasuk data dapat dicuri lebih meningkat. Akses kontrol ini menjaga informasi rahasia seperti data pelanggan dan properti intelektual dari pencurian oleh pelaku kejahatan atau pengguna tidak sah lainnya. Kontrol akses juga mengurangi risiko eksfiltrasi data oleh karyawan dan mencegah masuknya ancaman berbasis web. Jenisnya itu ada 4. Yang pertama itu ada DAC. Dalam model DAC itu, setiap objek dalam sistem yang dilindungi dipegang oleh pemilik, dan pemilik memberikan akses ke pengguna untuk digunakan sesuai kebijaksanaan mereka sendiri. Kalau yang kedua itu kontrol akses wajib atau MAC itu pengguna menerima akses dalam bentuk izin. Yang ketiga itu ada kontrol akses berbasis peran. Hak akses diberikan berdasarkan fungsi bisnis yang ditentukan, bukan identitas atau senioritas dari individu. Kemudian ada akses berbasis atribut. Akses diberikan secara fleksibel berdasarkan kombinasi dari atribut dan kondisi lingkungan seperti waktu dan lokasi. Contohnya itu ada PIN ATM, tapping absen, tapping kamar hotel, dan sensor sidik jari. Nah, ini berikut referensi-referensi yang saya gunakan dalam materi ini. Ada dari Spaceward, ada dari Microsoft, ada dari Binus. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.